Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam siang, warahmatullahi wabarakatuh. selamat siang Bapak Ibu Waalaikumsalam sekalian warahmatullahi guru wabarakatuh. informatika yang pada kesempatan hari ini kita berkumpul bersama dalam agenda BIMTEK Informatika di tahun 2023 melalui GTK Dikdas SMP ya. Kebetulan ini kita diiri dengan jenjang SMA ya. SMA karena belum ada BIMTEK-nya, SMP sudah dua kali ini, dua tahun ini berjalan BIMTEK-nya. Dan kebetulan saya ikut sudah 2 kali ini ya, BIMTEK tahun lalu dan BIMTEK tahun sekarang. Cuma ada sedikit perbedaan konsep daripada tahun yang lalu, sepertinya perbaikan dari tahun sebelumnya. Pada kesempatan kali ini kita berkumpul bersama secara virtual ya. Kita akan membahas tentang analisis data yang tadi sudah disampaikan dari mentor kita ya, bahwa kita memiliki tugas kelompok yang tadi sudah dibuat template-nya oleh Pak Yohanes ya. Sebelum kita mulai mungkin perkenalan terlebih dahulu dari masing-masing. Saya persilakan dari Pak Yohanes. Baik, terima kasih Pak Yohan atas kesempatan yang diberikan. Salam kenal, sahabat guru hebat informatika. Perkenalkan, nama saya Yohanes Yosef Seran Klau. Saya seorang sarjana teknik informatika dan saya menjadi guru informatika sejak tahun 2006. Dan sudah PNS pengangkatan tahun 2014 dan sudah bersertifikasi juga TIK. Kurang lebih saya sudah mengajar hampir 17 tahun dan sekarang ini saya bersama dengan teman-teman di sekolah dipercayakan saya menjadi wakil kepala sekolah bagian kesiswaan. Terima kasih saya bisa hadir di sini, bisa menyapa teman-teman di virtual ini dan saya sangat senang karena kita bisa berkolaborasi. Jadi guru informatika ini bukan hanya saya sendiri karena di Kota Kupang ini sangat minim gurunya. Ternyata kita hampir 8.000 lebih yang kemarin terjaring dan saya merasa bahwa kita harus berbangga bahwa informatika diberi ruang untuk kita bisa berkarya lagi. Terima kasih, saya kembalikan ke Pak Yohan. Unit kerjanya mana Pak Yohanes tadi belum disebutkan? Oh ya, saya bekerjanya di salah satu sekolah negeri di SMP Negeri 2 Kota Kupang di Baik. Provinsi Nusa Tenggara Timur. Ya, baik. Terima kasih Pak Yohanes. Berikutnya Bu Sama Pak Yohan. Kadek. Baik, terima kasih atas waktunya Pak Yohan. Jadi perkenalkan, nama saya Nikadek Nina Yuniastri, berasal dari Bali. Nah, untuk unit kerja saya bekerja di SMP Negeri 2 Manggis. Kebetulan untuk basic saya itu dari pendidikan IPA. Nah, untuk informatika ini baru tahun ini saya mengajar informatika. Sekian, saya kembalikan ke Pak Yohan. Terima kasih Bu Kadek. Berikutnya Bu Dina, silakan Bu Dina. Bu Dina, apakah gangguan? Ini suaranya kurang jelas atau Oke, ya sudah masuk Bu, sudah baik. Oke, saya ulangin. Jadi nama saya Nedina Mafito. Mohon maaf sinyalnya agak. Oke. Nama saya Nedina Mafito dan saya berasal dari Jogja, tepatnya di Kabupaten Sleman. Kemudian unit kerja saya di SMP Negeri 1 Ngemplak. Saya juga alhamdulillah sudah PNS dari tahun 2019. Dan ini kali pertama saya juga mengajar terutama TIK ya, karena sebelumnya saya belum pernah mengajar sama sekali, jadi ini benar-benar kesempatan pertama saya selama 2 tahun ini mengajar informatika dan sebenarnya cukup banyak kesulitan di mana saya kurang bisa mendeliver materi yang saya pelajari justru itu di kampus, tapi saya harus sampaikan kepada anak-anak SMP gitu. Jadi ini adalah kesempatan yang bagus sekali juga untuk kita sharing-sharing bagaimana sih caranya biar anak-anak SMP itu bisa menerima
dan memahami dan bisa mengaplikasikan materi informatika yang kita sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Dina. Ya. Berikutnya saya sendiri, perkenalkan nama saya Yohan Adi Setiawan. Saya merupakan guru informatika di SMP Negeri 2 Kalitidu. Saya menjadi guru kurang lebih sudah 13 tahun lebih ya. Di 2010 saya mengajar awal kalinya TIK, kemudian ICT di RSBI, baru kemudian bimbingan TIK, terakhir di saat ini informatika berjalan 4 tahun ya, karena kebetulan di kurikulum 2013 sekolah kami menjadi pilot project mata pelajaran informatika di kurikulum 2013. Kebetulan juga saya di tahun 2021 mendapat amanah dari Pusat Kurikulum dan Pusmenjar ya untuk membantu di sana, yaitu menyusun ATP modul ajar informatika baik di kelas 10 maupun di kelas 7 dan 8 SMP ya. Dan kebetulan terakhir kemarin dengan Pak Marta itu satu tim menyusun yang unplug, modul ajar unplug ya. Jadi mendapat amanah alhamdulillah untuk menyelesaikan ini, dan kebetulan nanti insya Allah program-program dari Kemdikbud ini nanti akan selaras ke depannya terhadap kedepannya informatika, karena saya mendapat bocoran di tahun 2025 nanti bisa akan menerapkan berpikir komputasional dan coding. Nah, ini kalau seandainya kayak ujian nasional ya, mapel kita jadi mapel wajib nih untuk dilatih ke anak-anak gitu ya, karena kita ukuran standar kita adalah PISA. Kalau di PISA muncul computational thinking atau berpikir komputasi, maka kita juga harus membina seperti kayak BKD juga. Kalau zaman dulu ujian nasional memberikan materi IPA seperti itu. Nah, makanya ini juga menjadi challenge kita untuk memberikan anak tentang berpikir komputasional dan coding. Ya, itu dua hal itu nanti yang kita perdalam. Kebetulan di bab ini kita akan memperdalam yaitu analisis data. Kalau kita lihat dari struktur kurikulum ya yang sudah dijabarkan oleh kementerian, kenapa analisis data ini penting? Karena sudah disampaikan tadi ya di meeting awal tadi kita dengan pembina kita, bahwa dengan ada sebuah analisis data, seorang peserta didik atau mungkin ke depan generasi didik kita bisa menganalisis sebuah data dengan baik dan benar. Karena dengan adanya sebuah data, maka suatu keputusan bisa diambil dengan baik dan benar. Ya. Itulah makanya kenapa analisis data ini menjadi penting untuk diajarkan ke peserta didik. Nah, tadi disampaikan Bu Dina, itu memang kebanyakan dari teman-teman kita background IT ya, itu ekspektasinya malah di atas rata-rata yang ada dalam kurikulum, yang menyebabkan kadang anak bingung. Ya, itu saya awali ya di awal-awal seperti itu. Tapi ketika saat menyusun modul ajar itulah saya mendapat guideline, panduan bahwa untuk fase D kita tidak terlalu tinggi seperti ketika pelajaran di perkuliahan. Ya, tidak terlalu tinggi seperti pelajaran kuliah. Jadi grade-nya diturunkan. Nah, fungsinya di sini adalah anak memahami tentang analisis data. Kebetulan analisis data ini hanya berada di 2 tahun, yaitu di kelas 7 dan di kelas 8. Nah, kebetulan juga di SMP analisis data fokusnya adalah di aplikasi pengolah angka, yaitu Microsoft Excel atau spreadsheet yang lainnya. Nah, fokus di kelas 7 itu adalah anak mengenal formula di pengolah angka. Itu fokus kita. Jadi di obok-obok anak itu ya intinya mempelajari tentang formula, baik formula matematika, formula statistik dan sebagainya yang di menu Excel itu ada, itu cukup diajarkan di kelas 7. Nah, baru nanti di kelas 8 anak mengolah data itu menjadi sebuah informasi yang berharga dalam bentuk grafik, visualisasi dan sebagainya. Nah, kalau kita amati dengan kurikulum TIK sebelumnya, terjadi pergeserannya di mana sih?
Ya, pergeserannya adalah kalau di TIK sebelumnya itu anak sejak awal itu diajari mulai klik menu, mengakses, menjelaskan per menu itu diajarkan di kurikulum 2006. Tapi dalam kurikulum Merdeka Informatika itu sudah tidak fokus ke sana. Makanya kalau kita lihat di buku informatika adalah contoh. Artinya apa? Ketika anak belajar analisis data, kita berikan sebuah data, baru tugas kita ke anak adalah memberikan formula itu kepada peserta didik kita. Jadi sudah nggak lagi buatkan tabel dan sebagainya, coloring itu sudah nggak terlalu dipakai. Ya, jadi fokusnya di analisis data adalah bagaimana anak bisa mengolah sebuah data yang diberikan oleh gurunya. Nah, kebetulan siang hari ini guru kita, ya kebetulan teman kita yang sudah memberikan data yaitu Pak Yohanes. Ya, jadi kita nanti akan memakai data dari Pak Yohanes untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Oke, saya izin share screen ya. Baik, Bapak Ibu, ini ada data tadi yang sudah disusun oleh Pak Yohanes. Di sini ada 20 data, ya, sesuai dengan studi kasus di situ adalah tabungan sampah SMP Merdeka Belajar tahun 2023 kelas 7A. Nah, di sini ada sebuah data tabel, ya, mulai dari nomor, nama siswa, jenis sampah, kemudian Sabtu keempat bulan Juli, Agustus, September, kemudian beratnya, jumlahnya itu berapa kilo, terus berapa jumlah tabungannya, total tabungannya, dan predikatnya. Dari data ini, jenis sampah untuk memperoleh jumlah tabungan itu berdasarkan kode yang telah dibuat oleh Pak Yohanes tadi ya di sebelah kanan, KKB kertas kardus bekas dengan harga per kilo adalah 3.000, kemudian BP botol plastik dengan harga 2.500. Nah, di sini kita akan mencoba menuliskan formulanya ya, formula dari bulan Juli, Agustus, September ini kita isi data di ring berapa ini Bapak Ibu enaknya? 0 sampai berapa datanya? Berapa kilo kita isinya? 0 sampai 20 ya? Data Boleh untuk Pak Yohan, ya, bisa 2. ya, Kita harus ini rasio kalau 20 itu apakah anak bisa memikulnya atau bawa ke sekolah. Kita harus pikirkan itu. Jadi kan masuk rasio. Jadi anak-anak kelas 7 itu misalkan dia bisa bawa sampai ya batasnya 20 kilo ya seperti itu. Ya, oke baik. Berarti 0 sampai 20 ya. Oke, baik. Dari situ nanti kita bagi 1 sampai 5 Pak Yohanes, kemudian 6 Ya. sampai 10 Bu Kadek, ya 11 sampai 15 Bu Dina, saya 16 sampai 20. Silakan Bapak Ibu diisi jumlah perolehan per bulan Juli, Agustus, dan Septembernya. Silakan diisi terlebih dahulu.
Bu Dina ada kendala untuk entry datanya? Saya aman, Pak. Bu Kadek ada masalah untuk entry datanya? Untuk datanya itu bebas kita masukkan angkanya berapa, Pak? Bebas angkanya, Bu. Kenapa, Pak? Bebas dari Angka data di bulan Juli, Agustus, dan September itu bebas angkanya. Oh Yang iya, penting Pak, iya. rentang dari 1, 0 sampai 20 aja. Sampai 20 ya, iya. Pak Yohan, mohon maaf. ya. Tadi saya di nomor berapa sampai berapa ya? 11 sampai 15, Bu. 16. Oh ya, terima kasih. 15. Baik, jika ya sudah mengisi data Juli sampai September, kita lanjutkan ke menghitung jumlahnya berapa kilo yang didapat dari setiap anak terhadap jenis sampahnya.
Oke, jika berat sudah dihitung, lakukan penghitungan jumlah tabungan berapa rupiah yang siswa dapatkan ya dari jenis sampah yang dia kumpulkan.
mungkin ada datanya yang dikasih nilai 30 ke atas ya, biar ada satu yang dapat gold nanti. Kalau nggak gitu nanti bronze sama silver nanti dapatnya. Iya, betul Pak Yohan, kita harus ada yang bisa dapat gold.
Jika sudah total tabungan ke predikatnya. Total tabungan berarti gabungan dari dua pendapatan sampah ya. Oke, baik, sudah terisi semua ya. Oke, Bapak Ibu ya, kita diskusikan ya hasil formula yang sudah dibuat. Untuk kolom jumlah, formulanya sama semua ya, menggunakan sum, tidak ada perbedaan dari 4 guru. Terus untuk jumlah tabungan ini ada 2 perbedaan, yang satu pakai if, yang satu tidak menggunakan if. Mungkin bisa di-sharing Bu Kadek. Kenapa Bu Kadek pakai formula yang perkalian seperti ini gitu? Mungkin bisa di-sharing. Halo, tes. Ya, ya. Kedengaran, langsung, Bu. Pak? Jelas, jelas, jelas. Oke, jadi untuk formula di jumlah tabungan. Nah, jadi di sini saya menggunakan formula kali antara jumlah dengan harga per kilogramnya. Ya. Jadi kenapa pakai itu? Karena menurut saya lebih gampang untuk mencari hasilnya. Jadi tinggal mengalihkan antara jumlah dengan harganya. Oke. Untuk rumus yang if, kendala yang dirasakan Bu Kadek kalau menggunakan itu apa? Kalau kendala yang dirasakan itu jadi harus satu-satu Pak dikalikan. Oke, Ya. baik. Ya, baik.
Sependapat Pak Yohanes ini kayak kan sama dengan Bu Kadek pendekatan formulanya. Pak Yohanes. Bagaimana Pak Yohan? Sependapat dengan Bu Kadek tadi, kan formulanya hampir sama dengan Bu Kadek ya, pendekatannya dengan matematika, perkalian antara jumlah berat dikalikan dengan nilai per kilonya. Iya, saya sependapat dengan Ibu Kadek. Oke, berarti juga termasuk hambatan yang terjadi sama dengan Bu Kadek juga ya tadi ya. Hambatannya dari Bu Kadek harus satu-satu memasukkannya. Oke, baik, terima kasih. Untuk Bu Dina mungkin ada pendapat yang berbeda mungkin dari Bu Dina. Kenapa menggunakan if? Sebenarnya ini rumus basic sih Pak. Jadi ya saya kepikirannya langsung pakai if gitu. Baik ya. Terima kasih Bu Dina. Bu Dina hampir mirip juga dengan saya. Ya, kenapa saya menggunakan if itu karena saya berpikir apa yang permasalahan dirasakan Bu Kadek tadi ya. Karena Bu Kadek tadi merasakan harus per sel ya, itu harus memasukkan rumus di mana yaitu jumlah barangnya itu kalau saya bikin 2 rumus itu saya copy ke bawah otomatis harganya berubah karena sel untuk harga barang per kilonya ikut bergeser. Nah, mungkin solusinya ya yang efektif bisa menerapkan seperti ini tapi yang kolom untuk harga per kilonya itu menggunakan rumus absolut. Jadi kita kunci, kita kasih dolar. Ya, jadi dua data ini kita kasih dolar. Jadi yang di O dan G9 itu kita dolar O dolar 9 sama dolar G dolar 9. Nah, kalau 2 rumus itu sudah kita buat, kita copy ke bawah, insya Allah tidak mengalami seperti yang Bu Kadek tadi rasakan. Ya, satu-satu, nah, itu solusi mungkin dari saya. Ya, jadi dikasih absolut dolar. Tetap menggunakan matematika perkalian, tapi dengan menggunakan absolute ring, jadi dikunci. Nilai tetap yang tidak berubah kan nilai per kilonya kan ya, yang tidak berubah. Yang berubah itu kan nilai hasil yang diperoleh. Nah, makanya nilai yang tidak berubah itu kita lakukan penguncian dengan ring absolut. Ya, dikasih dolar. Ya, mungkin seperti itu sih. Jadi nggak merubah banyak dari yang sudah diperoleh dari Bu Kadek gitu. Jadi Bu Kadek nanti bisa meningkatkan ke anak-anak, bisa dikasih absolut, ya dikasih tanda dolar. Ya. Mungkin seperti itu Bu Baik Kadek. Pak, terima kasih atas masukannya Pak. Ini ilmu baru lagi untuk saya. Oke, baik. Ini sudah terjawab ya. Berarti kolom jumlah tabungan kita lari ke total tabungan. Total tabungan ya nggak ada yang berbeda. Oke. Satu aliran semua, SAM. Saya kira tadi ada yang mau pakai rumus jumlah. Di jumlah A plus B gitu maksud saya. Kok ternyata semua pakai SAM ya sudahlah. Ya. Memang kadang ada anak itu yang jawabnya itu pakai penjumlahan, nggak pakai rumus SAM karena dia menganggap hanya 2 data. 2 data maka dia cukup memakai rumus formula penjumlahan. Otomatis kalau di-copy ke bawah pun tidak terlalu berpengaruh banyak juga ya. Nah, lebih amannya memang menggunakan formula SAM itu tadi ya. Saya di murid saya alami yang di materi kelas 7 itu ada yang pakai plus, ada yang juga yang pakai SAM gitu. Jadi saya juga mengalami, juga ada di buku informatika kelas 7 ingat saya kasusnya ini. Oke, kita lanjut ke predikat. Oke, di predikat ini ada beberapa tipe kalau saya lihat ya. Dari Pak Yohanes. Oke, Pak Yohanes, bisa beri kenapa kok formulanya seperti ini? Oke, baik Pak Yohan dengan teman-teman.
Jadi untuk predikat ini kan ada gold, ada silver, dan ada bronze. Jadi di mana kalau total tabungannya itu lebih dari 500.000, maka dia akan dapat predikat gold. Lalu kurang dari 500.000 itu dia mendapatkan silver, sedangkan kurang dari 200 itu dia mendapatkan bronze. Jadi saya menggunakan fungsi if untuk menentukan predikat tersebut, Pak Yohan. Oke. Terus kenapa kok ada 3 if? Mungkin bisa diuraikan. Ya karena ada predikatnya ada 3. Predikatnya ada 3. Gold, silver, dan bronze. Jadi saya menggunakan 3 if. Oh gitu, oke, Ya, baik, baik. mungkin kalau ada yang lebih simpel lagi mungkin saya ini. Terima kasih ya teman-teman, kita saling berbagi. Terima kasih. Oke, ya. Baik, baik. Bu Kadek, bagaimana pendapat sealiran dengan Pak Yohanes atau ada berbeda pendapat mungkin? Sependapat Pak. Jadi karena ada 3 predikat, jadi pakai 3 if. Oke, oke, baik, baik. Terima kasih. Kalau dari Bu Dina mungkin ini sedikit berbeda. Silakan Bu Dina. Sebenarnya juga sependapat sih Pak. Karena ada 3 predikat, jadi menggunakan 3 if. Oke, baik, baik. Berbeda saya sendiri ya. Ini yang kita harus berbagi deh Pak Yohan. Ini kayaknya ada formula-formula yang lebih jitu. Baik, baik, baik. Kalau kita amati dari soal itu tadi, sudah benar semua yang 500.000 ke atas, oke, berarti sudah single, oke ya. Yang menjadi pembeda itu di soal yang kondisi yang kedua. Ya, di situ kan antara range 200 ya, lebih dari atau sama dengan 200 ya, kurang dari 500. Nah, itu kan ada range. Nah, kalau kita ingat mungkin di IPA atau mungkin di matematika itu kan berarti ada 2 operasi matematika yang harus kita lakukan ya. Berarti ada titik awal dan titik akhir atau istilahnya between kalau di bahasa Inggrisnya ya. Between kondisi A dan kondisi B. Berarti di antara itu maka dia muncul predikat silver ya, silver ya. Kemudian selain itu dia adalah bronze, berarti di bawah 200 dia adalah bronze. Nah, maka pendekatan saya seperti itu tadi, saya cukup menggunakan 2 if. If yang pertama itu mengecek nilai di atas 500 sama dengan Bapak Ibu semua. Kemudian if yang kedua, saya karena tadi ada range, ya range data antara 200.000 sampai kurang dari 500.000 itu tadi, maka saya menggunakan operasi N, operasi matematika N. Ya. Jika dia di antara range itu, maka itu adalah datanya si bronze. Nah, selain dari 2 data itu, otomatis dia silver. Baik itu nilainya 0 maupun negatif 0 pun saya anggap dia adalah nilainya juga silver. Nah, itu kenapa formula yang saya bikin seperti itu. Ya, karena kalau dilihat dari soal di situ kan ada range, ya ada range. Maka karena ada range, ya saya ikuti aturannya. Ya aturannya kalau ada range, maka gunakanlah N. Titik awal berapa dan titik akhirnya berapa nilainya. Maka formulanya kalau di Excel seperti itu ya, yang tampak sekarang ini. Yang benar. Nah, ini ya. Jadi di atas 500 terus antara lebih besar atau sama dengan 200 dan kurang dari 500.000 bernilai silver, selain itu adalah bronze. Nah, itu pendekatan yang saya pakai ya. Ya. Jadi nggak ada salahnya ya, cuma saya mengikuti kaidah aturan yang ditetapkan di soal. Itu aja. Nah, itu yang membedakannya di informatika. Ya, di membedakan informatika adalah output bisa jadi sama kita semua berempat. Ya. Di proses itu pendekatannya bisa berbeda-beda. Itu uniknya
Ya, itu uniknya di informatika. Kalau di IPA mungkin hampir sama. Ketika dia menghitung, ya, kalau soalnya sudah kompleks, prosesnya bisa jadi berbeda antara si anak A dan si anak B. Nah, hampir mirip. Cuma pendekatannya adalah ini dimasukkan ke dalam komputernya. Itu aja sih, ya. Oke, baik ya. Berarti sudah nggak ada hambatan ya, teman-teman ya, untuk soal yang 3 kolom ini. Baik. Baik, berikutnya kita bagi Pak Yohanes yang jumlah, Bu Kadek rata, terus Bu Dina nilai terkecil, saya nilai terbesar untuk diselesaikan. Nah, saya hilangkan. Oke.
Bu Dina, ada kendala Bu Dina? Ibu Dina kayaknya ada bermasalah perangkatnya, Pak Yohan. Oke, baik. Bapak Ibu jangan lupa mengisi daftar anggota ya di baris 63 ke bawah ya. Bu Kadek, ada kendala?
Oke, aku Max. Oke, kita bahas ya sambil menyelesaikan beberapa teman mungkin ya. Dari Pak Yohanes untuk yang jumlah per jenis sampah ini pakai formulanya. Pakai sum if, Pak. Oh, pakai sum if. Oke, sebentar. Nanti saya formula nggak. Sum if, oke baik. Yang menjadi pertanyaan saya, kenapa ada apa itu? K bintang ya? Nah, kalau untuk bintang itu untuk supaya jangan diketik semua. Kayaknya kriterianya itu kalau dia menemukan huruf K, berarti itu yang dimaksudkan itu kriteria untuk KKB itu kertas kardus bekas. Nah, jadi untuk dia menemukan kalau jadi cukup saja apa namanya huruf pertamanya saja yang diketik. Oh gitu, oke. Baik, terus untuk kondisi yang kiri dan kanan itu berarti C, yang C sama H. Mungkin bisa dijelaskan. Kolom C dan H-nya Ya. itu. Nah, Jadi untuk yang sabar ya. C, kolom Ya. C. Untuk yang C itu karena saya mau ambil kriterianya cukup KKB atau kertas kardus bekas, maka saya ambil range-nya. Range-nya mulai dari siswa pertama sampai siswa yang ke-20. Nah, range-nya. Kalau untuk yang C8 sampai C45 itu range dari siswa nomor 1 sampai nomor 20. Sedangkan untuk H-nya tadi saya sudah jelaskan ya kriterianya. Lalu untuk H8 sampai H47 itu adalah di mana range jumlah tabungan khusus dia akan mencari kriteria sesuai dengan kriteria yang saya pasang yaitu K bintang itu adalah KKB. Jadi ketika saya jumlahkan maka yang memiliki kriteria K itu saja yang dia jumlahkan. Untuk selain kriteria itu dia tidak. Jadi dia totalkan yang ada kriteria K saja. Terima kasih Pak Yohan. Oke, baik. Terima kasih Pak Yohanes atas penjelasan dari formula yang telah dibuat ya. Ini tadi sudah saya share screen belum ya? Sebentar, saya share screen. Oke, ya. Jadi tadi Pak Yohanes menjelaskan dia menggunakan sum if, dia menjumlah dengan bersyarat, ya, maka menggunakan formula sum if. Nah, yang di mana ada kriteria pertama dan kriteria kedua. Kriteria pertama itu adalah dari kolom C, jenis sampahnya, ya. Kemudian kriteria kedua adalah nilainya, ya, nilai angka yang mau dijumlah. Berdasarkan apa? Kalau dari Pak Yohanes tadi memberi bintang K petik, K bintang petik.
Ya, artinya mencari data pertama yang awalannya K akan disorting ya oleh Excel, terus jumlah uangnya berapa yang berawalan K, setelah itu dilakukanlah penjumlahan otomatis oleh komputer. Ya, kurang lebih seperti itu ya Pak Yohanes ya gambarannya ya. Iya, Pak Yohan. Oke, baik. Saya terima dulu ya. Oke, yang bawahnya sama. Kemudian ke Bu Kadek. Wah, ini cukup panjang nih Bu Kadek. Bisa sharing Bu Kadek? Panjang sekali nih formulanya. Halo, Ya, ya, suaranya jelas Bu. jelas. Oke. Untuk formulanya di sini saya masih bingung, Pak. Caranya supaya hanya yang KKB yang dimasukkan gitu. Jadi saya manual. Oke, oke. Jadi kendalanya cukup lama ya, memakan waktu lama sekali Iya, karena cukup lama satu ya manual. Mohon istilahnya maaf, Pak. mencari. Ya nggak Maklum apa-apa, saya baru lagi ngambil Excel. nggak apa-apa. Memang ada Semangat Bu juga Kadek, kita belajar Bu. ada Iya. juga yang memang benar, memang jawabannya juga benar gitu. Cuma yang terjadi adalah Ya. efektif efisiensinya tidak terlaksana dengan baik. Memang prosesnya sudah benar, nggak masalah. Istilahnya kalau ini sudah KKM lah, sudah KKM ya. Cuma ada cara yang lebih efektif ya. Ini saya sudah tampakkah di layar share screen-an saya atau masih di Excel? Belum kelihatan, Pak, di saya. Sebentar. Masih Excel. Masih Excel ya. Iya, Sebentar. masih. Iya. Saya share alternatif jawaban untuk Bu Kadek ya. Oke, sudah tampil kan? Belum, Pak. Sudah, dari saya sudah. Oh, di saya Oke. belum, Pak. Masih hitam. Oke, Masih on the layar. way Bu Kadek. Masih perjalanan saya. Oh iya, Tadi sudah, Pak. Sudah. Sudah. Oke. Sudah Tadi ya. Bu Kadek pakai yang ini ya, atas ini ya, Oh, iya. average. Ya, Oh iya, average. ya. Nah, average itu tadi Bu Kadek maunya langsung ditembak semuanya. Awal sama kaget, lah kok ternyata ada kriteria ini, waduh. Nah, terpaksa satu-satu ini saya masukkannya gitu. Iya, gitu jadinya, Pak, tadi. Nggak apa-apa, memang diperbolehkan memang di Excel ini sudah diperbolehkan. Jadi masukkan angka per satu sama Excel pun akan di average. Nggak salah juga Bu Kadek gitu loh. Cuma memakan waktu lebih lama gitu aja. Artinya kalau datanya kecil sih masih 20 nggak masalah ya. Kalau datanya itu udah jutaan atau saya nggak bisa bayangkan Bu Kadek berapa. Namanya sudah pulang Bu Kadek masih mencari koma-komanya. Oke, alternatif ya yang tadi sudah bisa disampaikan juga oleh Pak Yohanes ya, yaitu dengan menggunakan average if ya, dengan menggunakan logika if ya. Hampir sama nanti konsepnya dengan yang dipakai oleh Pak Yohanes ya. Oke, itu nanti seperti ini Bu ya, alternatifnya Ibu nanti bisa coba nanti setelah kegiatan ini. Kalau masih ada yang masih mengganjal bisa konfirmasi ke Pak Yohanes atau ke saya atau mungkin ke Bu Dinanya mungkin ya. Seperti itu gambarannya. Iya, mohon bantuannya, Pak. Iya. Mungkin Pak Yohan, Bu Kadeknya langsung simulasikan saja biar langsung paham. Cukup nggak waktunya nih? Oh, kita sampai jam berapa? Loh, makanya saya takutnya kemalaman nanti. Oke, siap, siap. Oke, ya. Saya stop, saya share. Kita kembali ke case selanjutnya. Oke, baik. Jadi seperti itu Bu Kadek ya, nanti dicoba ya. Oke. Iya, Bapak. Kemudian Iya, siap, Pak. ke Bu Dina. Wah, ini Bu Dina ini menarik sekali nih. Ada perkalian juga ini. Bagaimana Bu Dina ini? Bisa dijelaskan Bu Dina? Nilai terkecil. Mencari nilai terkecil Bu Dina. Sepertinya Bu Dina tidak ada di Meet kita, Pak.
Iya, ada kendala kayaknya tadi, kendala jaringan di ya? WA itu, ada di WA. Oke, baik. Sambil kita lanjutkan aja dulu ya, saya skip dulu ya, siapa nanti Bu Dina bisa masuk. Oke, kalau Bu Dina tadi kan nilai terkecil, saya nilai terbesar, maka saya menggunakan max if S, ya, pakai imbuhan S. Nah, kayak bahasa Inggris saja ya, kalau S itu artinya banyak, banyak yang harus dihitung. Ya, max if S sama tadi seperti Pak Yohanes, yaitu ada kriteria 1, kriteria kedua, kemudian nilai yang akan dihitung. Di mana di sini tadi H atau C pun dibolak-balik nggak masalah ya, katakan C ditaruh depan nggak masalah, hanya taruh bagian kedua tidak masalah. Nah, yang membedakan saya adalah di kriteria tadi saya tidak menuliskan kata-kata seperti Pak Yohanes tadi ya, dia pakai petik K bintang petik gitu ya. Tapi langsung saya tembak adalah nilai dari selnya itu sendiri, yaitu di G54. Nah, itu. Kalau seandainya terjadi perubahan nama, formula saya aman. Ya, artinya nggak ada perubahan. Tapi kalau ngikut dari yang Pak Yohanes tadi, kalau ada perubahan nama, formulanya pun juga harus ikut di edit. Itu plus minusnya ya, plus minusnya di situ aja sih. Ya, hampir sama dengan Pak Yohanes, cuma plus minusnya di situ. Kalau yang punyanya Bu Dina tadi mestinya sama ya, tinggal merubah formula max menjadi min. Nah, mungkin seperti itu ya. Oke, nanti saya masukkan formulanya. Untuk kolom I, insya Allah nggak ada masalah ya, cukup mudah ya, karena semua sudah bisa langsung memasukkan formulanya. Baik, berarti Bapak Ibu sudah cukup bagus. Oke, sekarang kita ke terakhir ya, ke yang terakhir. Gold mungkin Pak Yohanes, silver Bu Kadek, dan yang terakhir saya ya, yang ketiga, karena Bu Dina masih belum bisa gabung. Mungkin bisa ditulis formulanya. Karena kita menjumlah, kita pakai formula apa ini? Yang kita pakai adalah count. Ya. Count yang mana yang kita pakai? Nah, ini yang kita pakai adalah count if. Ya. Gunakan count if. Ya, count if. Silakan dicoba. Bu Kadek bisa mencoba juga yang silvernya. Oke, di count if, range datanya kita tentukan berarti di kolom C, kemudian kita koma kriterianya. Ya, tinggal Bu Kadek.
Oke. Dari Bu Kade ada kendala untuk penggunaan count if? Kalau yang ini belum ada kendala, Pak. Oke, sudah Masih mulai bisa. Masih sudah belajar, wawasan tapi ya. pelan-pelan, Pak. Oke, sudah ada wawasan. Baik. Oke, yang membedakan saya dengan Bu Kadet dan Pak Yohanes adalah di kriterianya aja ya. Kalau Bu Kadet dan Bu Yohanes diketik, kalau saya menggunakan alamat sel yang sudah ada datanya. Itu aja yang membedakan. Oke, dari sini adakah yang mau di-sharing lagi mungkin dari Bu Kadet atau Pak Yohanes? Memang dari saya Pak Yohan. Ya. Ya, jadi untuk ada hal baru yang saya temukan bahwa jangan lupa absolut ya. Karena itu untuk mengunci sel biar datanya diobrak-abrik tetap rumusnya tidak berubah, data yang ada tidak berubah. Terima kasih sudah mengingatkan saya kepada absolut. Memang hal-hal seperti ini kita harus tahu karena ketika berhadapan dengan siswa, kadang siswa lebih teliti, lebih kreatif, lebih kritis. Jadi kadang mereka menemukan hal seperti ini ya. Setidaknya kita juga sudah paham dan kita juga sudah bisa memfasilitasi mereka atau mengarahkan mereka dengan yang baik. Karena kalau siswanya lebih pintar dari kita, terus nanti juga ada. Tapi kalau saya memang menemukan hal-hal seperti itu Pak Yohan, tapi saya menjadi teman belajar mereka. Kalau ada anak-anak yang lebih pengetahuannya lebih itu, saya biasa kolaborasi dengan anak-anak ini dan saya jadikan mereka itu sebagai tutor sebayanya untuk teman-teman yang lain. Terima kasih itu dari saya Pak Yohan. Oke, keren. Ya, dari Bu Kade mungkin? Oke, kalau dari saya, di sini saya banyak mendapatkan hal-hal baru ya dari bapak-bapak. Jadi karena saya baru juga di informatika, baru 2 bulan jadi. Jadi masih banyak belajar, mohon bimbingan dari bapak-bapak sekalian. Banyak sekali Semangat. hal-hal baru ya. Pelan-pelan Bu, nanti kita Inggih, jangan khawatir. inggih. Ya, temennya. Tadi Pak Yohanes bilang, terasa sendirian begitu lihat undangan, wah 8.000 ternyata. Kalau saya begini, Bu Kade, kalau saya begini, jangan takut salah gitu. Karena semua orang tidak harus benar. Jadi justru salah itu yang mengajarkan kita untuk benar gitu. Terima kasih. Iya. Bu Kade jangan lupa diketik namanya ya di baris. Oh tampak. iya. Oh ya. Nanti kan karena nanti Excel ini sama rekamannya nanti saya share di Drive, nanti linknya saya kirim ke WA ya. Hanya juga itu kan ya linknya, link hasil video rekamannya sama Excel-nya ya, spreadsheet-nya ya. Ya, 2 itu Pak ya tugasnya ya. Iya, yang diminta tagihannya adalah video presentasi yang menjelaskan langkah-langkah untuk menghasilkan lembar kerja yang menjadi luaran video diunggah di YouTube. Jadi ini yang Oke, baik. videonya diunggah di YouTube, mungkin nanti link YouTube-nya itu aja yang kita gunakan untuk Mau diunggah unggah. masing-masing ke Ya, YouTube masing atau gimana? Kalau ke YouTube masing-masing nggak apa-apa, nanti saya share Drive-nya, nanti silakan di download, diunggah ke YouTube-nya masing-masing nggak apa-apa. oke baik. Nanti ada lembar kerja, spreadsheet-nya, dan link video yang telah diunggah ke YouTube. Jadi ada dua tagihan yang harus kita unggah, yaitu yang pertama spreadsheet-nya itu kita download untuk kita unggah dan link YouTube-nya saja. YouTube-nya. Oke, baik. Sudah intinya sudah terjawab semua ya. Tagihan-tagihannya sudah kita laksanakan. Ya, terima kasih Bapak Ibu sekalian yang menyempatkan untuk berdiskusi bersama, sharing bersama. Dari ini semoga memperoleh ilmu baru ya, sekaligus juga mendapat teman baru juga, sahabat baru ya, lintas provinsi. Kebetulan waktu yang membatasi kita ya, mungkin nanti kita bisa berdiskusi lanjut di agenda season lain. Semoga
grupnya nggak berubah ya. Saya kalau tahun lalu itu setiap agenda grupnya tuh berubah-berubah. Mudah-mudahan jangan ya Pak Yohan. Pak Yohan, saya bersyukur sekali ya Ibu Kadek kita bisa dapatkan beliau karena beliau juga banyak sekali inovasi-inovasi di dunia informatika. Jadi mudah-mudahan dengan berkolaborasi dengan Pak Yohan kami bisa mendapat sesuatu yang baru. Terima kasih. Jadi Iya, untuk saya yang juga terima kasih nih, merasa beruntung dapat kelompok Pak Yohan sama Pak Yohanes. ya nanti bisa Oke. diunduh PMM-nya di PMM ya, yang modul ajar yang dari saya ada. Nanti bisa Saya sharing-sharing. sudah sempat baca sih Pak Yohan, saya sudah mulai berpikir ini namanya kayaknya nggak asing lagi inisialnya. Sehingga kalau kita masuk PMM perangkat itu sepertinya nama ini sudah pernah Adi Setiawan, ini kayaknya sudah pernah ini didengar, tapi sepertinya ini baru ketemu orangnya. Terima kasih banyak ya Pak Yohan. Oke. Saya mudah-mudahan bukan hanya ini, ada banyak hal yang nanti akan saya tanyakan tapi di luar ini. Terima kasih. Ya, terima kasih. Oke, saya akhiri meeting kita ya di sore hari ini. Stop recording.